Swastiastu. Halo Itukas Fam, kami perwakilan dari tingkat 3 kelas B. Selamat menyaksikan. Suatu ketika, di ruang IBS Rumah Sakit Surya Husada, terdapat pasien laki-laki bernama Pase. Ia dibawa ke rumah sakit dengan masalah kepenataan apendiksitis, akan dilakukan tindakan pembedahan apendiktomi dengan regional anestesi SAB. Dilakukan beberapa pemeriksaan, ternyata pasien mengalami ansietas berat karena ia mengatakan baru pertama kali dilakukan operasi. Penata mengobservasi kembali kondisi pasien dan melakukan registrasi kepada pasien. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Penata Malini. Di sini saya penata yang akan merawat Bapak selama operasi dilaksanakan. Sebelumnya apa saya boleh tahu Bapak? Nama saya Pase. Baik Bapak Pase, apa masih ingat dengan tanggal lahirnya Bapak? Masih Tolong disebutkan Pak. 16 September 2001. 2001. Saya lihat di belakangnya ya. Baik Bapak, sudah benar ya Pak ya. Di sini Bapak akan dilaksanakan operasi apendiktomi. Sebelumnya apa Bapak bersedia dilaksanakannya operasi? Saya bersedia. Baik, jika Bapak bersedia, tolong tanda tangani informan konsen ini. Baik. Pak ya, sebelah sini. Kemudian, penata Malini meminta persetujuan keluarga pasien. Keluarga Bapak Pase, kenalkan saya Penata Malini. Izin bertanya, apa hubungan Ibu dengan pasien ya? Saya istrinya Sus. Baik Ibu. Ibu, tadi saya sudah kaji pasiennya. Bapak Pase, karena Bapak Pase bersedia untuk dilaksanakannya operasi. Bagaimana Ibu selaku keluarga? Saya bersedia Sus. Saya titip suami saya Sus. Baik Ibu. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Penata Nia yang hari ini bertugas. Sebelumnya boleh saya tahu saya bicara dengan Bapak siapa? Saya Pase. Baik, dengan Bapak Pase ya. Bapak, jadi sekarang saya akan melakukan pengkajian lanjutan kepada Bapak G. Baik, Sus. Penata Nia melakukan pengkajian lanjutan dengan mengecek PTV pasien. Bapak, nanti pas saya lakukan pengkajian lanjutan, Bapak bisa rileks aja ya Pak. Ya, baik. Pertama saya ukur tensi Bapak dulu ya. Ini Bapak, untuk tensinya Bapak tadi 130/90 ya Bapak. Itu masih tinggi ya Bapak. Nanti mungkin Bapak bisa diberikan obat-obat anestesi atau obat-obat sebelum operasi nanti biar tensi Bapak bisa turun dulu. Baik, Ya. Sus. Sekarang kita ukur suhu Bapak dulu ya. Bisa dijepit di sebelah sini di ketiaknya. Ya. Isi ya Bapak. Isi Pak. Isi Pak. Untuk suhunya normal ya Pak, 36 derajat Celcius. Kalau untuk nadi Bapak tadi 80 kali per menit. Masih cepat juga ya Pak. Nanti seperti sebelumnya mungkin bisa diberikan obat-obat dulu sebelum Bapak mulai operasi biar tensi dan nadinya normal dulu. Saya mau bertanya dulu kepada Bapak, apakah Bapak sudah berpuasa tadi? Sudah. Puasa terakhir tadi jam berapa Pak? Saya datang ke rumah sakit kemarin jam 7. Setelah itu saya dinyatakan operasi jam 12. Selanjutnya saya mulai puasa jam 10 dan sampai sekarang. Baik Bapak, Bapak juga sudah berpuasa ya tadi ya. Ya, sudah. Bapak, ini saya lihat infusnya Bapak juga sudah mau habis ya. Nanti saya ganti. Sebelumnya Pak, saya mau tanya lagi nih, gimana perasaan Bapak sekarang? Perasaan saya gelisah, Sus. Iya Bapak. Soalnya pertama kali dioperasi, kepala saya pusing dan pengen teriak, Sus. Iya Bapak, saya mengerti ya Pak, namanya orang baru pertama kali dioperasi itu memang sering gelisah, sering takut dan lain-lain. Tapi Pak, permisi Pak, tapi Bapak nggak perlu takut, nggak perlu cemas juga karena yang melakukan operasi untuk Bapak itu orang yang sudah berkompeten, dokter yang sudah berpengalaman. Terus juga nanti itu saat Bapak akan dioperasi, sebelumnya nanti Bapak akan dibius dulu
sama dokter anestesi. Jadi nanti itu Bapak tidak akan merasakan apapun saat dilakukan operasi nanti. Apa Bapak bisa dimengerti, Pak? Nggak bisa, Sus. Saya masih gelisah dan gundah. Gila Pak, karena Bapak juga sangat gelisah, sangat takut juga. Jadi sekarang saya mau ajarkan Bapak satu teknik yang namanya teknik relaksasi nafas dalam, yang mana nanti saya akan ajar Bapak teknik ini biar Bapak itu jangan terlalu takut, terus jangan terlalu gelisah juga. Apa nanti Bapak bersedia? Ya, saya bersedia, Sus. Baik Bapak, sekarang saya akan memandu Bapak. Jadi Bapak silakan ikuti instruksi dari saya. Bisa dipahami Pak? Iya, Sus. Jadi teknik ini ada yang namanya 478. Jadi nanti Bapak silakan menarik nafas selama 4 detik. Selanjutnya tahan nafas tersebut selama 7 detik dan hembuskan nafas tersebut melalui mulut Bapak itu sebanyak 8 detik. Bisa dipahami sampai sini Bapak? Saya paham, Sus. Baik, langsung saja kita praktekkan ya Bapak. Sekarang Bapak bisa menarik nafas Bapak selama 4 detik. Kita mulai. 2, 3, 4, ditahan 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, hembuskan perlahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, seperti itu ya Bapak. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Bisa dimengerti Pak? Ya, dimengerti. Baik, kita mulai. Silakan menarik nafas Pak. Pak, sekarang sudah merasa lebih baik Pak? Saya sudah merasa lebih baik, tapi saya masih gundah dan ingin menangis, Sus. Iya Bapak, jadi seperti yang saya bilang tadi ya Pak, teknik ini hanya untuk mengurangi rasa gelisah Bapak. Jadi kalau Bapak masih merasa gelisah, Bapak bisa ulangi teknik ini seperti yang tadi sudah saya bilang. Selanjutnya nanti akan saya konsulkan lagi ke dokter spesialis anestesi agar mungkin perasaan cemas Bapak ini bisa diatasi dengan pemberian obat-obatan. Iya, Sus. Seperti itu saja ya Bapak ya. Ya. Nanti kalau Bapak merasa gelisah bisa lakukan lagi teknik yang sudah saya ajarkan. Baik. Iya Bapak, saya pamit izin keluar sebentar ya Pak. Ya, terima kasih, Sus. Muncul satu permasalahan pada pre-anestesi, yaitu kecemasan atau ansietas yang dirasakan oleh pasien. Pre-anestesi atau pre-operasi adalah masa sebelum dilakukannya tindakan prabedah atau anestesi yang dimulai sejak ditentukannya persiapan pembedahan dan berakhir sampai pasien berada di meja bedah. Sementara kecemasan atau ansietas adalah gangguan alam sadar ditandai dengan perasaan ketakutan dan kekhawatiran yang mendalam dan juga berkelanjutan. Perilaku ini dapat terganggu atau mengganggu tapi dalam batas normal. Namun tidak juga dengan kondisi kecemasan yang berat. Untuk mengurangi kecemasan, Penata Nia dan dokter spesialis anestesi yoga menyelenggarakan spiritual yang suportif dan mendalam. Spiritualitas memberikan individu energi yang dibutuhkan untuk menentukan dan merasakan diri sendiri untuk beradaptasi dengan situasi yang sulit dan untuk memelihara kesehatan dirinya sendiri. Alimul 2009. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya dokter spesialis anestesi yoga. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Ya, pasal dok. Gimana ini saya, dok? Saya merasa gelisah sekali. Saya pengen menangis rasanya. Tenang Bapak nggih. Sebelumnya Bapak kan sudah diajarkan teknik napas dalam oleh Penata Nia. Sekarang saya di sini akan mengajak Bapak untuk pendekatan spiritual dengan cara berdoa, Pak. Saya sudah berdoa terus menerus Pak, tapi saya belum sembuh-sembuh. Gimana Pak? Bapak tidak boleh begitu. Kita sebagai umat beragama, kita harus percaya dengan keberadaan Tuhan. Mari kita coba bersama-sama untuk berdoa ya Bapak. Spiritualitas merupakan sesuatu yang dipercayai oleh seseorang
dalam hubungannya dengan kekuatan yang lebih tinggi atau Tuhan. Pendekatan spiritual dalam doa akan mendukung seseorang berbuat sesuai dengan apa yang didoakan, meminta kesembuhan, dan ketika rasa percaya diri, rasa optimisme, atau harapan untuk kesembuhannya mendatangkan ketenangan, damai, dan merasakan kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Baik dok, apa boleh saya berdoa bersama anak dan istri saya? Oh tentu boleh Bapak. Retania, tolong panggil keluarga pasien serta siapkan pakaian dan alas kaki yang khusus. Iya dokter. Keluarga Bapak Pase, Yesus. Ibu, istri dan anak dari Bapak Pase. Baik Bu, saya jelaskan sedikit ya tentang kondisi Bapak Pase saat ini. Jadi Bapak Pase tadi mengalami kecemasan berat. Jadi tadi sudah saya edukasi juga Bapak Pasenya. Terus tadi dari dokter juga sudah datang untuk memberikan terapi spiritual. Tapi Bapak Pase masih juga cemas dan Bapak Pase meminta kepada kami untuk bisa berdoa bersama istri dan anaknya. Kami boleh langsung masuk? Bisa, tapi nanti ganti baju dulu ya sama penata mal ini. Bisa Bu? Oke. Mari Bu. Baik Ibu, udah sampai di ruang ganti. Ini untuk baju dan masker dan alas kaki sudah ada di sana. Sudah selesai, bisa keluar langsung ya. Pagi Bu. Nah sebelumnya penata Nia sudah menjelaskan alasan Ibu kenapa disuruh kemari. Baik Bapak, Ibu dan Adik, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Bapaknya cepat sembuh dan operasinya berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Kecemasan adalah reaksi yang muncul atau dirasakan oleh pasien dan juga keluarga di saat pasien harus dirawat mendadak atau tanpa rencana, begitupun masuk rumah sakit. Kecemasan akan terus dirasakan oleh pasien dan keluarganya dalam setiap tindakan perawatan terhadap penyakit yang dideritanya. Salam 2014. Baik Bapak, Ibu dan Adik, doa sudah kita laksanakan bersama-sama. Untuk saat ini perasaan Bapak bagaimana? Terima kasih dokter, perasaan saya sudah tenang, saya sudah siap dioperasi. Setelah berdoa, saya sudah berharap berserah diri kepada Tuhan. Terima kasih ya dok, suster yang telah merawat suami saya. Memang awalnya kami sempat khawatir, cemas. Tapi tenaga medis mengerti kami dan setelah berdoa kami sudah tenang. Terima kasih ya dok, suster. Baik Bapak, Ibu, saya sangat bersyukur kecemasan ini dapat teratasi. Kami sebagai tenaga medis itu adalah sudah tanggung jawab kami lakukan pelayanan kepada keluarga dan pasien Bapak, Ibu dan Adik. Ya baik, mari Ibu dan Adik saya antar keluar. Perasaan cemas merupakan hal yang wajar dihadapi pasien ketika akan melakukan operasi. Meskipun penyebab dilakukannya tindakan operasi adalah untuk menyelamatkan nyawa pasien. Jika kecemasan tidak segera diminimalkan, maka akan berdampak buruk kepada pasien tersebut. Misalnya, perdarahan pasca operasi, mobilisasi yang kurang, dan proses penyembuhan luka yang lambat. Oleh sebab itu, petugas kesehatan dapat memberikan informasi tentang prosedur tindakan yang akan dilakukan untuk dapat meminimalkan respon dari kecemasan pasien. Pasien yang mengalami kecemasan, baik ringan maupun sedang, juga disebabkan oleh adanya pasien berdoa sebelum dilakukannya tindakan operasi, sehingga membuat perasaan pasien menjadi tenang dan kecemasannya pun menjadi berkurang. Idealnya, peran tenaga kesehatan mencangkup tidak hanya biologis, tetapi juga merangkum dalam biopsikososial dan juga spiritual. Dalam kondisi ini, di saat pasien memasuki ruangan operasi, sangat dibutuhkan peran perawat untuk menurunkan kecemasan pasien. Pasien sebelum dilakukan tindakan operasi yang dapat dilakukan oleh perawat adalah bekerja sama dengan lembaga kesehatan mental, konsultasi dengan kesejahteraan, memberikan pelayanan kepada klien di luar klinik untuk melakukan evaluasi tindakan, memberikan arahan dalam bentuk health education, menjaga kenyamanan lingkungan terapeutik, dan juga mampu menjadi konselor terapis pengalihan di Reja 2011.